Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Terlebih dahulu kita memahami konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan modal, di mana harta sebuah perusahaan itu adalah modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Kemudian setelah perusahaannya berjalan, maka perusahaan membutuhkan tambahan modal berupa utang, sehingga persamaannya berubah menjadi harta sama dengan utang ditambah modal, seperti yang tertera pada layar ini. Kemudian modal itu sendiri akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah pendapatan, beban, price, sama investasi pemilik. Jadi pendapatan itu menambah modal, kemudian beban itu mengurangi modal, serta price itu mengurangi modal. Sedangkan investasi pemilik itu menambah modal. Kemudian penjabaran akun. Dalam akuntansi ada akun-akun, antara lain adalah harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan price. Yang pertama adalah harta. Harta sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar sendiri terdiri dari kas. Kas itu uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian piutang. Piutang itu meminjami atau kebalikan dari utang. Sedangkan perlengkapan itu BHP. BHP itu bahan habis pakai. Kemudian wesel tagih. Kemudian ada beban dibayar di muka. Jadi beban yang dibayar di muka itu termasuk harta. Kemudian harta tetap terdiri dari peralatan, kemudian tanah, bangunan, kendaraan, serta akumulasi penyusutan harta tetap. Akumulasi penyusutan itu adalah nilai harta yang semakin lama semakin berkurang. Contohnya kalau kita beli mobil, maka jangka waktu berikutnya maka harga mobil itu akan berkurang. Kemudian utang, istilahnya liabilitas. Utang itu terdiri dari utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu masa pelunasannya kurang dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek sendiri terdiri dari utang usaha contohnya, kemudian utang gaji, pendapatan diterima di muka. Sedangkan utang jangka panjang itu terdiri dari utang bank dan utang obligasi atau utang surat berharga. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modal itu istilahnya ekuitas, pengaruhi oleh pendapatan, beban, dan price. Pendapatan itu dibagi menjadi 2, ada pendapatan usaha sama pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan jasa dan penjualan. Kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan jasa, kalau di perusahaan dagang maka namanya penjualan. Kemudian pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan sewa contohnya. Kemudian contohnya yang lain adalah pendapatan bunga. Jadi yang membedakan pendapatan usaha dan di luar usaha itu kalau pendapatan usaha berkaitan dengan usaha kita. Kalau pendapatan di luar usaha itu di luar usaha kita. Kemudian beban. Beban sendiri juga dibagi 2, yaitu beban untuk kegiatan usaha dan beban di luar kegiatan usaha. Beban untuk kegiatan usaha terdiri dari beban gaji, beban perlengkapan, beban listrik, beban sewa, beban iklan, dan lain-lain. Itu merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha. Kemudian ada beban di luar usaha. Beban di luar usaha terdiri dari beban keamanan, beban kebersihan, dan lain-lain. Kemudian kita langsung pada contoh transaksi persamaan dasar akuntansi. Di sini terdiri dari 9 transaksi yang nanti kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi.
Mari kita ulas satu persatu dari setiap transaksi berikut ini. Transaksi pertama, Nyonya Pratiwi mendirikan sebuah salon kecantikan, diberi nama Salon Cantik. Pada tanggal tersebut, Nyonya Pratiwi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran modalnya. Maka kalau dianalisis, maka perusahaan itu akan mendapatkan harta, jadi hartanya akan bertambah. Hartanya bertambah, hartanya berupa apa? Hartanya berupa kas atau uang tunai. Jadi Nyonya Pratiwi itu menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta. Dan uang tunai itu untuk apa? Yaitu untuk modal atau modal, tambahan modal dari pemilik, sehingga analisisnya adalah harta bertambah, kemudian modal bertambah. Kalau kita masukkan ke dalam tabel, maka masuk di kolom kas, ya, masuk di kolom kas dan di kolom ekuitas. Karena ada perubahan pada ekuitas, maka di kolom keterangan, maka kita isi keterangan modal awal. Itu untuk transaksi 1. Untuk transaksi 2, Nyonya Pratiwi membeli peralatan salon seperti kursi, hair dryer, dan alat keriting rambut seharga 10 juta secara tunai. Ada keterangan tunai, berarti kita menggunakan kas. Maka analisisnya harta bertambah, yaitu peralatan yang mengalami penambahan, kemudian harta lain berkurang. Yang berkurang adalah kas karena pembayarannya melalui tunai. Sehingga analisisnya adalah kasnya berkurang, peralatannya bertambah, sehingga di sini harta bertambah melalui peralatan, harta berkurang melalui kas. Jadi pembayaran atau pembelian peralatan melalui tunai. Kemudian transaksi ketiga, Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan salon berupa bahan-bahan pembersih kulit, bahan make up, pewarna rambut, sampo, dan sebagainya dengan harga 4 juta secara kredit. Di sini ada keterangannya kredit, berarti pembayarannya melalui utang. Analisisnya, yang dibeli adalah perlengkapan termasuk harta, maka harta bertambah, dan pembayarannya melalui utang sehingga utangnya bertambah. Jadi analisisnya harta bertambah pada perlengkapan, kemudian utang atau liabilitasnya bertambah. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya, berarti perlengkapan bertambah 4 juta di sini, kemudian liabilitasnya bertambah 4 juta. Kemudian kita jumlahkan ke bawah seperti saldo di bawah ini. Kemudian transaksi keempat yaitu dalam waktu 2 minggu Salon Cantik telah mendapat langganan yang cukup banyak, sehingga sebagai promosi mereka diberi kelonggaran para pelanggan untuk membayar 1 bulan berikutnya. Jadi ini maksudnya Salon Cantik memberi kelonggaran kepada pelanggan untuk membayar di bulan berikutnya, sehingga tanggal 15 Desember hingga tanggal 15 Desember berjumlah 1.500.000. Maksudnya di sini, jadi pelanggan itu diberi kelonggaran sampai tanggal 15 Desember untuk membayar di bulan berikutnya. Di sini total keseluruhannya adalah 1.500.000, sehingga masuk dalam pencatatan analisisnya adalah hartanya bertambah dalam bentuk piutang dan modalnya bertambah dalam bentuk pendapatan salon. Sehingga pencatatannya di sini piutang dagang bertambah, kemudian ekuitasnya bertambah. Jadi dilihat pendapat piutangnya, harta pada piutang bertambah 1,5 juta, kemudian ekuitasnya bertambah. Karena ada perubahan pada ekuitas, maka ditulis di kolom keterangan pendapatan salon, kemudian dijumlah ke bawah untuk menghitung saldo akhirnya. Kemudian transaksi kelima, dibayar hutang atas pembelian perlengkapan salon tanggal 5 Desember yang lalu sebesar 2 juta. Jadi dari transaksi ini dapat dianalisis bahwa hartanya berkurang dan utangnya berkurang. Maksudnya gimana? Yaitu kita membayar utang, perusahaan membayar utang menggunakan kas, sehingga utang perusahaan berkurang, kemudian harta perusahaan juga berkurang. Dalam pencatatan maka ditulis liabilitasnya berkurang karena kita membayar utang,
kemudian kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar utang. Jadi di sini kasnya berkurang 2 juta, liabilitasnya berkurang 2 juta. Kemudian baru dijumlahkan ke bawah. Kemudian transaksi 6, perusahaan membayar gaji karyawan salon bulan ini sebesar 450.000. Dari transaksi ini dianalisis bahwa perusahaan membayar gaji karyawan sehingga kasnya berkurang, jadi hartanya berkurang melalui kas, kemudian modalnya berkurang melalui beban gaji. Jadi analisisnya harta berkurang pada kas, kemudian modal berkurang dengan keterangan beban gaji, membayar beban gaji. Jadi pada tabel persamaan dasar akuntansi, maka di kolom ekuitas berkurang 450.000, kemudian pada kolom kas juga berkurang 450.000. Kemudian pada keterangan diberi keterangan beban gaji karena merubah ekuitas. Kemudian baru dijumlahkan ke bawah sehingga ditemukan saldonya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi ke-7, pada akhir bulan dibayar biaya listrik sebesar 400.000. Maksudnya di sini membayar tagihan listrik. Jadi modalnya berkurang, yaitu digunakan untuk beban listrik, kemudian hartanya berkurang melalui kas. Jadi kita mengurangi kas karena membayar beban listrik, maksudnya seperti itu. Jadi pada tabel persamaan dasar akuntansi, ekuitasnya berkurang 400.000 untuk beban listrik keterangannya, kemudian kasnya berkurang 400.000, sehingga ketemu saldonya di bawahnya. Kemudian transaksi ke-8, persediaan perlengkapan masih ada tanggal 31 Desember 3 juta. Hal ini berarti pemakaian perlengkapan salon selama bulan Desember berjumlah 1 juta. Maksudnya di sini kan aset perlengkapan itu 4 juta, tapi saldonya itu 3 juta, berarti telah dipakai 1 juta. Berarti yang 1 juta ini termasuk beban perlengkapan. Jadi analisisnya adalah harta berkurang melalui perlengkapan, kemudian modal berkurang melalui beban perlengkapan. Jadi yang 1 juta itu sudah menjadi beban perlengkapan, sehingga pencatatan di persamaan dasar akuntansinya adalah perlengkapannya berkurang 1 juta, sedangkan ekuitasnya berkurang 1 juta menjadi beban perlengkapan. Keterangannya beban perlengkapan. Seperti yang ada kotak biru ini, yaitu perlengkapannya berkurang 1 juta, sedangkan ekuitasnya juga berkurang 1 juta. Transaksi terakhir yaitu transaksi ke-9. Pada tanggal 31 Desember, Nyonya Pertiwi mengambil uang untuk keperluan pribadi, berarti ini mengambil uang perusahaan namanya Prime. Transaksi ini kalau dianalisis yaitu harta berkurang karena kas perusahaan berkurang dan modalnya berkurang karena pengambilan Prime. Sehingga dalam pencatatan maka kasnya berkurang 600, ini kasnya berkurang 600.000 dan modalnya atau ekuitasnya berkurang 600.000 dengan keterangan Prime. Jadi ini adalah transaksi pengambilan Prime yang mempengaruhi kas berkurang atau harta berkurang melalui kas, kemudian modal berkurang karena pengambilan Prime. Jadi analisisnya harta berkurang, modal berkurang. Terima kasih. Berikut adalah ulasan dari persamaan dasar akuntansi, sehingga di transaksi terakhir ini ditemukan saldo kasnya 6.550.000, piutangnya 1.500.000, kemudian perlengkapannya 3 juta dan peralatannya 10 juta. Sedangkan liabilitasnya 2 juta, ekuitasnya 18.50 juta. Ini adalah saldo terakhirnya antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Apabila ada yang masih ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, maka jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.